Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Rasanya pada hari ini lagi pada sibuk nih ya, karena besok kan kita sudah menyambut hari kemenangan. Mungkin sekarang lagi mempersiapkan kue, lontong, dan segala macam ya. Tapi yang paling pasti adalah mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan waktu esok tahun-tahun depannya lagi agar bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Insya Allah. Kita akan melanjutkan ayat kemarin pemirsa. Insya Allah kita akan melanjutkan ayat 98 hingga 105 yang sekaligus menjadi ayat penutup dari surat Yunus. Akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy. Siapa? Gimana Pak? Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Pak tahun depan ya Pak ya. Amin, amin. Alhamdulillah ketemu Bapak lagi tahun ini dan mudah-mudahan puasa kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, aduh kok kita kayak janjian ya. Padahal kita nggak kompakan nih ya Tante. Iya. Ada keluarga Ida Leman Pak tamu kita. Ya Tante, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Mas. Batuk dikit. Batuk dikit ya. Ada anaknya, ada Mario, ada Om juga di sini. Nanti boleh tanya-tanya iya. langsung. Ada Nicole juga ya. Boleh sambil minum ya Pak ya nanti ya. Silakan. Ini Tante silakan minum dulu juga nggak apa-apa Tante. Menghilangkan batuk. Ya, Baik Pak, kita akan mendengarkan ayat kita. Insya Allah dari ayat 98 ya Pak ya. Lanjutan yang kemarin. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surah kita namanya surah Yunus. Berbicara tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus ini punya keunikan. Antara lain, beliau itu dapat tugas dari Tuhan untuk mengajak masyarakatnya yang jumlahnya tidak banyak. Umatnya itu tidak banyak. Hanya sekitar 100.000 orang. Dia ajak, dia nasihati, ini tetap membangkang. Beliau lari, menghindar dari tugas. Menyeberang laut, di tengah laut dia diundi siapa ini berat perahunya. Ini harus ada satu orang yang harus turun. Setelah diundi, naik undiannya Yunus. Dia turun, diterkam oleh ikat yang sangat besar. Seandainya dia tidak berdoa pada Tuhan, seandainya dia tidak zikir, kata Al-Quran, dia akan sampai terus di perut ikan itu. Tapi Allah mentakdirkan bahwa dia keluar dari perut ikan dengan selamat. Itu satu keunikan Nabi Yunus. Keunikannya yang kedua ini akan dijelaskan dalam ayat ini. Akan dijelaskan itu kira-kira maksudnya begini. Semua masyarakat yang diutus kepadanya oleh Allah seorang rasul, semuanya tidak beriman kecuali setelah jatuh siksa. Di episode kemarin uraian tentang Fir'aun, dia baru beriman setelah ajalnya udah hampir sampai sudah ini. Semua masyarakat yang diutus kepadanya seorang nabi itu baru mau percaya tapi sudah lambat. Kecuali masyarakat Nabi Yunus. Nah, ini yang kita baca di sini. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Kira-kira maksudnya sungguh sangat disayangkan. Tidak ada suatu masyarakat yang kami utus kepadanya seorang rasul, tidak ada di antara mereka yang beriman sebelum jatuhnya siksa kecuali umat Nabi Yunus. Karena itu semua penderitaan yang mereka derita kami singkirkan dari mereka penderitaan dan kehinaan hidup dunia. Bahkan kami memberikan kepada mereka kesenangan hidup di dunia sampai waktu tertentu. Apa yang ingin dikatakan oleh ayat ini setelah berbicara tentang aneka masyarakat dan kedurhakaannya? Pelampung terakhir itu tobat. Kalau dalam suatu masyarakat kedurhakaan merajalela, kalau masyarakatnya tidak tobat,
itu berarti dia sudah melepaskan pelampung terakhir. Pasti disiksa Tuhan. Tapi kalau masyarakat itu sadar akan kesalahannya, sehingga dia memperbaiki diri, dia akan terhindar dari siksa yang menghinakan. Siksa itu ada dua macam. Pejuang-pejuang kita dulu, walaupun tersiksa dia bangga. Baru ayat selanjutnya berkata, memang dalam kehidupan ini ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Itu kenyataan hidup. Baru dia, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Tuhan menghendaki, atau seandainya Tuhan menghendaki, tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Seandainya Tuhan mau menghendaki, wahai Nabi Muhammad, niscaya semua siapapun yang berada di permukaan bumi ini, setiap orang di antara mereka semuanya akan beriman. Kalau Tuhan mau, akan beriman. Bagaimana caranya itu? Caranya dia paksa manusia beriman. Kamu harus iman. Bagaimana caranya dia memaksa? Dia tidak beri manusia pilihan. Dia tidak beri manusia akal. Alam raya ini dipaksanya. Kamu harus matahari, kamu harus beredar. Kamu terbit di timur, tenggelam di barat. Air, kamu harus tunduk pada saya. Cari tempat yang rendah. Alam raya semuanya tunduk. Kalau manusia, dia katakan, saya beri kamu kebebasan. Kamu boleh beriman, boleh tidak beriman. Kalau Tuhan mau, semuanya dia katakan beriman kamu. Istilahnya semua beriman. Itu yang dimaksud. Jadi Tuhan tidak mau paksa orang. Silahkan. Manusia ini makhluk terhormat. Makhluk bertanggung jawab. Kedudukannya tinggi sekali. Karena dia diberi pilihan. Anak kecil tidak diberi pilihan. Bayi tidak diberi pilihan. Semakin dewasa orang, semakin terbuka di hadapannya aneka pilihan. Kita hidup ini dalam pilihan. Sebelum kemari, saya berpikir, saya punya baju warna biru sama warna coklat. Saya pilih. Kita hidup dengan pilihan. Sebelum kemari, ada jalan lewat sini, ada jalan lewat sana. Saya beritahu, kita jalan sini. Semua ini pilihan. Ya kan? Karena Tuhan memberi kita kebebasan memilih. Karena itu jangan paksa orang masuk Islam. Harus diberikan kepada setiap orang kebebasan untuk beragama. Nah, Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada umat manusia. Jadi Nabi SAW sangat ingin agar semua orang ini beriman. Tetapi Allah menyatakan, kalaupun engkau bermaksud melakukan hal itu dan seandainya itu pun terjadi, Allah tidak merestuinya. Saya kira itu. Sebentar kita lanjutkan. Baiklah, Allah tidak akan memaksakan kehendaknya kepada semua umatnya ya Pak ya. Iya. Allah pun akan menimpakan siksaan kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Namun bagi orang yang mau bertobat, Allah akan memberikan kesenangan. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah.